Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk melengkapi hasanah pengetahuan Islam dunia ke hadapan Anda. Dan edisi kali ini akan kami isi dengan informasi. Bangsa-bangsa manusia yang dimusnahkan Allah seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran. Makam 9 wali yang menjadi tempat ziarah bagi umat muslim. Serta para penyanyi dunia yang membawa pesan-pesan dakwah. Dan pemirsa, inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Al-Quran banyak mengulas bangsa-bangsa terdahulu yang dimusnahkan Allah, antara lain kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, bangsa Ad, dan bangsa Samud. Mereka membangkang pada Allah dan Nabi utusannya sehingga Allah pun menimpakan azab yang berupa bencana alam pada bangsa-bangsa itu. Situs-situs bekas kehancuran mereka kini mulai banyak ditemukan para ahli arkeologis. Yang pertama adalah umat Nabi Nuh alaihissalam, dihancurkan pada 3000 tahun sebelum Masehi. Nabi ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Idris ini adalah Rasul pertama yang diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perahu yang diduga peninggalan Nabi Nuh kini ditemukan di ketinggian 13 kaki di Gunung Ararat sebelah timur Turki. Meski penemuan perahu Nabi Nuh masih diragukan kebenarannya oleh sebagian para ahli, namun kisah kaum Nabi Nuh seperti digambarkan dalam Al-Quran adalah kaum pertama yang dihancurkan Allah dengan banjir besar. Azab Allah juga menimpa kaum Nabi Lut yang tinggal di kota Sodom. Mereka dimusnahkan Allah karena menentang nabinya dan tak mau meninggalkan kebiasaan homoseksualnya. Mereka lebih mencintai sesama jenis dan meninggalkan istri-istri mereka. Berdasarkan penelitian arkeologis, kota Sodom berada di tepi Laut Mati atau dikenal juga Danau Lut, terbentang antara perbatasan Israel dan Yordania. Dengan gempa vulkanis yang diikuti letusan lava, kota Sodom dijungkir balikan Allah ke dalam Laut Mati, sebagaimana dikisahkan Allah dalam surat Hud. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu terjungkir balik sehingga yang di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Kota Sodom ini merupakan daerah patahan atau titik temunya lempengan bumi yang berlawanan arah. Patahan itu berawal dari tepi Gunung Taurus, memanjang ke pantai selatan Laut Mati, dan berlanjut melewati Gunung Arabia di Teluk Akaba, dan melintasi Laut Merah hingga berakhir di Afrika. Serangkaian percobaan ilmiah dari Universitas Cambridge membenarkan teori ini. Gempa maha dahsyat yang mengguncang mereka membuat tanah kaum Nabi Lut ini terbelah sehingga mereka terbenam. Kisah tragis kaum Nabi Lut yang hidup 2000 tahun sebelum Masehi ini akibat kebejatan moral mereka. Kisah mereka sudah berlalu ribuan tahun, namun praktek homoseksual masih berkembang hingga saat ini. Kaum gay dan lesbian makin bebas menunjukkan jati diri mereka bahkan dengan dalih hak asasi manusia. Perjuangan mereka untuk pernikahan sesama jenis sudah mendapat legalitas di Amerika Serikat pada tahun 2010. Siksaan Allah juga menimpa bangsa Ad akibat pembangkangan mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya. Padahal Nabi Hud alaihissalam telah diperintahkan Allah untuk menyadarkan kaum Ad ini untuk beriman pada Allah dan tidak menyekutukannya. Namun mereka mengingkarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkan bangsa Ad dengan angin yang sangat dingin dan amat kencang selama 7 malam dan 8 hari. Situs peninggalan kaum Nabi Hud yang diperkirakan hidup pada 1300 sebelum Masehi ini akhirnya ditemukan pada tahun 1990 di dekat Tanjung Oman. Reruntuhan bangunan kota menunjukkan bahwa disinilah kota kaum Ad. Kota bangsa Ad yang disebut kota Ubar ini seperti dikisahkan dalam Al-Quran.
dipenuhi dengan menara-menara dan tiang-tiang tinggi. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat pada kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun, seperti itu di negeri-negeri lain? Bangsa yang memiliki peradaban tinggi ini akhirnya lenyap karena perbuatan zalim yang mereka lakukan. Umat lainnya yang dihancurkan Allah adalah umat Nabi Saleh alaihissalam yang disebut kaum Samud. Mereka dibinasakan dengan petir yang menggelegar dan menghancurkan bangunan mereka. Berdasarkan hasil penelitian arkeologis, bangsa Samud yang merupakan keturunan kaum Ad ini hidup sekitar 800 tahun sebelum Masehi, tinggal di antara Yaman Selatan dan utara Madinah yang disebut juga Madain Saleh. Inilah kisah umat-umat terdahulu untuk menjadi pengingat dan pelajaran bagi umat Nabi Muhammad. Pemirsa Hasanah, jangan kemana-mana, karena selanjutnya akan kami hadirkan makam 9 wali di Tanah Jawa yang menjadi tujuan ziarah bagi umat Islam. Tetap bersama Hasanah, Ensiklopedi Islam Dunia. Penyebaran agama Islam di Tanah Jawa tak bisa dilepaskan dari jasa para wali yang disebut Wali Songo. Wali yang berjumlah 9 orang ini dengan gigih berdakwah untuk mengislamkan masyarakat yang sebagian besar penganut agama Hindu-Buddha. Dengan menggunakan pendekatan budaya, Islam diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa. Sebagai wujud penghormatan, makam para wali hingga kini terpelihara dengan baik dan menjadi tempat ziarah bagi umat Islam. Inilah makam Maulana Malik Ibrahim atau Makdum Ibrahim As-Samarkandi yang berada di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Di kawasan ini, Maulana Malik Ibrahim pertama kali menyebarkan agama Islam dengan cara membuka warung dan menyediakan kebutuhan pokok bagi warga dengan harga yang murah. Ia juga memberikan pengobatan gratis bagi warga dan mengajari mereka bercocok tanam dengan cara yang lebih baik. Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419 Masehi. Sebelum berdakwah di Tanah Jawa, ia pernah bermukim di Champa, sekarang Kamboja, selama 13 tahun. Ia menikahi putri Raja Kampa dan dikaruniai 2 anak, yaitu Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Ampel dan Syahid Ali Murtado. Diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada awal abad 14. Ayahnya seorang ulama Persia, Maulana Jumadil Kubro, yang diyakini keturunan ke-10 dari Sayyidina Hussein, cucu Nabi Muhammad SAW. Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan Syekh Maghribi, wali tertua di antara para wali, sekaligus menjadi guru bagi mereka. Makam Sunan Ampel di Kelurahan Ampel Semampir berada di pusat kota Surabaya banyak dikunjungi peziarah. Makam Sunan Ampel terletak di belakang Masjid Ampel. Untuk mencapai lokasi makam harus melewati 9 gapura yang melambangkan Wali Songo. Makam Sunan Ampel bersebelahan dengan makam istri pertamanya, Nyai Condrowati. Di komplek makam ini terdapat makam pengawal dan santri-santrinya, antara lain Mbah Soleh dan Mbah Bolong. Di kawasan Ampel ini, peziarah juga bisa menikmati keunikan Masjid Ampel yang bernilai sejarah. Misalnya, tiang penyangga masjid berusia lebih dari 6 abad dengan ukiran kuno peninggalan zaman Majapahit. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel, wafat pada tahun 1525 Masehi. Ada 2 makam yang dipercaya sebagai makam Sunan Bonang. Makam pertama berada di Desa Bonang, Rembang, Jawa Tengah. Sementara makam kedua berada di Tuban, Jawa Timur. Konon di dalam makam ini hanya dikuburkan kain kafan dan pakaian Sunan Bonang yang dibawa muridnya. Sebelumnya kain kafan dan pakaian Sunan Bonang sedianya akan dibawa ke Madura. Namun terjadi perebutan dengan sesama murid beliau di daerah Tuban. Dan akhirnya kain kafan serta pakaiannya dikuburkan di kota Tuban, Jawa Timur ini. Makamnya yang berada di Tuban lebih banyak didatangi peziarah. Makam Sunan Giri yang berada di puncak Bukit Giri, Desa Giri, Kebomas, Gresik, Jawa Timur, termasuk makam yang banyak diziarahi. Cungkup makam terbuat dari kayu jati, dindingnya terdiri dari panel tumbuh-tumbuhan. Gapura makam terbuat dari batu berkepala naga raja. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak, yang juga keponakan Maulana Malik Ibrahim. Konon ibunya, Dewi Sekardadu, dipaksa untuk membuangnya ke laut karena kelahirannya dituduh membawa malapetaka wabah penyakit.
Setelah ditemukan dan dirawat oleh para pelaut, Sunan Giri dititipkan di pesantren Sunan Ampel. Setelah Sunan Ampel mengetahui identitasnya, ia dikirim ke Pasai untuk belajar agama Islam kepada Maulana Ishaq yang ternyata ayahnya sendiri. Makam Sunan Muria berada di sebuah bukit di Kudus, Jawa Timur. Untuk mencapai makam harus menapaki tangga hingga 500 meter. Sunan Muria yang bernama asli Raden Prawoto adalah putra Syekh Maulana Ishaq yang juga adik kandung Sunan Giri. Nama Muria diambil dari lereng Gunung Muria, tempat kelahirannya, sekitar 18 km dari kota Kudus. Dalam berdakwah, ia lebih suka menyebarkan agama Islam di tempat-tempat terpencil. Ia banyak bergaul dengan rakyat jelata dan mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Makam Sunan Kalijaga terletak di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Lokasi makamnya sekitar 1,5 km dari Masjid Agung Demak. Pada Jumat Kliwon, makam Sunan Kalijaga ramai diziarahi. Sunan Kalijaga yang memiliki nama asli Raden Said adalah murid Sunan Bonang. Ia sosok wali yang juga seorang seniman dan sastrawan yang kreatif, menggunakan kesenian sebagai sarana untuk berdakwah. Ia tidak ingin menghapus tradisi Hindu-Buddha masyarakat Jawa sepanjang tidak merusak akidah Islam. Sunan Kalijaga terkenal dengan pencipta perayaan Sekaten, Grebek Maulud, Layang Kalimasada, dan lakon Wayang Petruk Jadi Raja. Bahkan lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin dan masjid merupakan salah satu karya sang wali. Makam wali lain yang jadi tujuan wisata religi adalah makam Sunan Derajat di Desa Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Kosim. Ia adalah putra Sunan Ampel. Dalam hidupnya, ia dikenal sosok yang berjiwa sosialnya. Di pesantrennya, Sunan Derajat banyak menampung anak-anak yatim dan orang fakir miskin. Filosofi hidupnya diabadikan dalam saf tangga ke-7 dari komplek pemakaman Sunan Derajat dan relief kayu di cungkup makam. Di komplek ini berdiri museum yang menyimpan peninggalan Sunan Derajat. Sunan Kudus dimakamkan di Desa Kauman, Kudus, Jawa Tengah. Di komplek pemakaman ini juga dimakamkan kerabat beliau. Sunan Kudus yang bernama Jafar Siddiq ini diperkirakan wafat pada tahun 1550 Masehi. Sunan Kudus merupakan adik Sunan Bonang. Ia banyak berguru pada Sunan Kalijaga, hingga pendekatan dakwahnya banyak menggunakan simbol-simbol dan tradisi Hindu-Buddha. Ini bisa dilihat dalam arsitektur Masjid Kudus. Bentuk menara, gerbang, dan pancuran wudhu melambangkan 8 jalan Buddha. Tidak hanya seorang pendakwah, Sunan Kudus juga seorang panglima perang Kesultanan Demak. Komplek pemakaman Sunan Gunung Jati yang berada di kota Cirebon, Jawa Barat, ramai dikunjungi peziarah terutama pada malam Jumat Kliwon. Sunan Gunung Jati yang bernama Syarif Hidayatullah adalah satu-satunya wali yang juga menjadi raja. Ia merupakan pendiri Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati dimakamkan di Bukit Gunung Sembung. Namun hanya keluarga keraton Cirebon dan keturunannya yang boleh naik ke Bukit Makam Sunan. Para peziarah tidak hanya dari kalangan umat muslim. Peziarah ke kompleks makam ini juga datang dari warga keturunan Tionghoa. Selain berziarah ke makam Sunan Gunung Jati, para peziarah keturunan Tionghoa sekaligus berziarah ke makam Ong Tin, istri Sunan Gunung Jati yang berasal dari Cina. Sunan Gunung Jati memiliki silsilah kekerabatan dengan kerajaan Pajajaran. Sang ibu yaitu Nyai Lara Santang adalah putri Raja Pajajaran, sedangkan ayahnya Sultan Syarif Abdullah berasal dari kerajaan di Mesir. Dan bagaimana gaya berdakwah para penyanyi yang beraliran nasyid hingga rap? Simak sesaat lagi di Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Dakwah, menyeru kebaikan dan mencegah keburukan menjadi kewajiban bagi umat Islam apapun profesinya. Inilah yang disadari oleh sejumlah penyanyi. Lewat lantunan lagu dan rangkaian nada, mereka juga menjadi pendakwah. Pesan-pesan Islam disampaikan dengan indah oleh para penyanyi nasyid ini. Mulai yang beraliran pop, R&B, hingga rap. Insyaallah, 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 you'll find your way. Insyaallah. Maher Zain
Penyanyi asal Swedia ini tengah menapaki tangga popularitas. You'll find your way. Sebelum menjadi penyanyi lagu-lagu Islam, Maher Zain adalah seorang produser musik dan pencipta lagu yang banyak berada di belakang layar. Dalam lagu-lagunya, ia ingin menyampaikan Islam itu indah dan damai. Kampanye ini dilakukan untuk menghapus kesan dan kesalahpahaman dunia barat bahwa Islam itu identik dengan teroris. Haunt your mind and your heart is full of Penyanyi beraliran rhythm and blues ini sangat fenomenal. never lose hope. Lagu-lagunya yang diunduh di YouTube ditonton jutaan orang. Tak heran konsernya pun selalu dipadati penonton. Insyaallah, insyaallah. Berbagai penghargaan pun dianugerahkan pada Maher Zain. Ia meraih The Best Religious Songs tahun 2009 di Mesir, 8 Platinum Award dari Warner Music Malaysia. Dan pada tahun 2011 dia berhasil menyabet 10 Platinum Award dari Sony Music Indonesia. We'll find our way. Kesuksesan serupa diraih Sami Yusuf. Penyanyi kelahiran Teheran, Iran ini sukses menjual album nasyid hingga jutaan kopi. Ia merilis debut albumnya berjudul Al-Mu'alim pada tahun 2003. Hingga pertengahan tahun 2012 ini, ia sudah merilis 3 album, sebagian besar lagunya ditulis dalam bahasa Inggris, hingga memikat penggemar dari berbagai penjuru dunia. Selain aktif konser di berbagai negara, Sami Yusuf juga terlibat dalam kegiatan kemanusiaan. Kelompok musik beraliran hip-hop dan rap ini berasal dari Amerika Serikat, Native Dean. Inilah grup nasyid yang dibentuk pada tahun 2000-an. Terdiri dari Joshua Alam, Abdul Malik Ahmad, dan Naim Muhammad. Grup nasyid ini sempat vakum setelah tragedi 9 September 2001 yang memperburuk pandangan orang Amerika terhadap Islam. FUSLIM, Muslim for life and we'll never give in. We stand up and speak out against those who oppress. We take Islam and we take no less. Berikutnya adalah grup nasyid Soldier of Allah atau SOA asal California, Amerika Serikat. Grup ini sempat menggebrak dunia dengan musik rapnya. Lirik-lirik lagunya dengan vulgar membawa pesan-pesan Islam, bahkan bercerita tentang kejayaan Islam. Uniknya, grup nasyid ini tak mau komersial. Mereka membebaskan siapa saja untuk mengunduh lagu-lagunya di internet, karena mereka berprinsip tidak ingin mengkomersilkan materi agama, tidak ada hak cipta dalam Islam, no copyright in Islam. Di tanah air penyanyi nasyid juga makin banyak bermunculan. Opik, yang nama lengkapnya Aunur Rafiq Lil Firdaus, termasuk yang masih eksis hingga saat ini. Debut albumnya yang dirilis pada tahun 2005 mencetak double platinum. Di awal debutnya terjual lebih dari 300.000 kopi. Album-album Opik selanjutnya selalu mencetak angka penjualan yang fantastis. Karena kesuksesan inilah Opik didaulat sebagai duta nasyid. Dalam konsernya, ia pun kerap berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi pop papan atas. Haddad Alwi juga termasuk penyanyi nasyid dengan album terlaris. Album Cinta Rasul yang dirilis tahun 1999 diproduksi dengan berbagai versi, antara lain diiringi dengan musik orkestra, filharmonik dari Australia. Haddad Alwi juga ikut melambungkan nama Sulis, pasangan duetnya dalam album Cinta Rasul. Sulis pun akhirnya berhasil menjadi penyanyi solo dan telah merilis 12 album dengan tema-tema religi.
saray içinde bir şarkıcıyım burada. Grup nasyid ini bukan berasal dari Indonesia. Debu terdiri dari musisi-musisi asal New Mexico, sebuah kota kecil di Amerika Serikat. Namun mereka sudah lama menetap di Indonesia. Ve onun aşkın hakkında söylerim şarkılarını. Kelompok Debu pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1999 setelah sang guru, Syekh Fatah, mendapat ilham untuk berhijrah ke Indonesia. Gönül onun saraydır. Kelompok musik ini menciptakan lirik-lirik sufistik dalam setiap lagunya. Bagi mereka, bernyanyi dan bermusik adalah sarana untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Hasret ile onun aşkı bu kalbimi dolduruyor. Nah pemirsa, rangkaian para pendakwah lewat musik dan lagu tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, karena Hasanah adalah ensiklopedi Islam dunia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.